Bayangkan skenario ini ya, saya yakin Anda yang lagi dengerin pasti pernah ngerasain ini. Anda udah baca banyak buku tentang kesadaran diri, ikut kelas meditasi, terus mencoba berbagai metode healing buat beresin trauma masa lalu. Semuanya udah dicobalah ya. Ya, iya semuanya. Dari luar, hidup Anda itu kelihatan kayak brosur kesuksesan gitu. Pekerjaan aman, hubungan sosial stabil, punya lingkaran pertemanan yang suportif. Kelihatan sempurna banget di atas kertas. Betul. Tapi, ada satu paradoks aneh. Saat Anda lagi sendirian di kamar malam-malam, atau pas lagi natap lampu merah di tengah kemacetan panjang pulang kerja, tiba-tiba muncul rasa hampa. Ada ruang kosong ya di dalam batin. Iya kan? Ada ruang kosong yang rasanya nggak bisa dijelasin, apalagi diisi. Anda mungkin mikir, kok saya udah ngelakuin semua checklist penyembuhan dengan benar, tapi kenapa masih kerasa kosong? Emang jarang diomongin secara terbuka karena orang tuh ngerasa bersalah pas ngerasainnya. Ngerasa kurang bersyukur gitu ya jadinya? Betul banget. Kita kan hidup di budaya yang ngira kalau kita nggak punya masalah atau udah berhasil nyembuhin trauma, itu otomatis bakal ngasilin kepenuhan batin. Padahal, logika itu keliru. Kelirunya di mana tuh? Gini, ngangkat kotoran dari sebuah gelas itu kan nggak otomatis bikin gelasnya langsung berisi air segar kan? Kekosongan yang Anda rasain di tengah kemacetan, itu ngindikasikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar sisa luka masa lalu yang belum sembuh. Nah, analogi gelas kosong itu masuk akal banget. Dan disitulah eksplorasi mendalam kita hari ini bermula. Kita bakal bedah sebuah buku yang luar biasa, judulnya Spiritual Awakening karya Ali Ramadan. Buku yang sangat menarik untuk dibedah. Banget. Secara spesifik, misi kita hari ini adalah membongkar bagian paling krusial dari buku itu, yaitu fase keempat dan kelima. Gimana kita bertransisi dari sekedar nyembuhin diri, jadi ngalirin cinta, dan akhirnya ngebuktiin cinta itu lewat tindakan nyata. Dari healing menuju contributing ya. Tepat. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, anggap aja obrolan kita hari ini sebagai peta perjalanan. Kalau Anda ngerasa lelah muter-muter dari satu tren healing ke tren healing lain, tanpa nemu makna permanen, Anda ada di frekuensi yang tepat. Oke, mari kita urai satu-satu nih. Sebelum bisa ngisi rasa hampa, kita harus tahu dulu dong akar penyebabnya apa. Harus dicari tahu dulu sumbernya. Nah, saya suka banget analogi ini. Coba bayangin Anda punya sebuah lampu sorot yang super besar. Lampu megah yang biasa dipakai di stadion sepak bola gitu. Wah, butuh listrik gede tuh pasti. Pasti, tapi alih-alih nyolokin kabelnya ke gardu listrik utama kota yang energinya nggak terbatas, Anda malah maksa nyalain lampu raksasa, itu pakai 2 buah baterai jam dinding. Baterai kecil gitu. Bakal langsung habis dong baterainya. Jelas. Baterai kecil ini ibarat validasi eksternal, kayak pujian dari bos, jumlah likes di media sosial, atau pencapaian karir. Lampu itu nggak akan pernah nyala maksimal, dan Anda bakal terus-terusan capek karena harus ganti baterainya tiap 5 menit. Menguras tenaga banget. Iya kan? Sementara gardu listrik utama yang terabaikan itu, padahal itu sumber dari segala energi, yaitu cinta ilahi. Yang paling menarik di sini adalah gimana Ali Ramadan mendeskripsikan mekanismenya di buku ini. Beliau tuh nggak cuma bilang kita salah sumber energi, tapi ngejelasin kenapa sumber yang salah itu justru malah merusak kita. Oh ya? Ada penjelasannya kenapa itu merusak? Ada metafora yang tajam banget di situ. Mencari cinta dan makna dari hal fana di luar diri itu ibarat orang yang terdampar di lautan, terus dia minum air laut buat ngilangin rasa hausnya. Duh, malah makin haus dong kalau minum air laut. Nah, itu dia. Secara biologis kan minum air laut justru menarik cairan keluar dari sel tubuh kita, bikin dehidrasi makin parah. Dan secara spiritual, mengejar validasi duniawi itu kerjanya persis kayak gitu. Wow, masuk akal. Makin banyak pengakuan yang Anda minum, makin terasa dahaga yang mencekik jiwa Anda. Rasa hampa itu muncul bukan karena jiwa kita nggak punya kapasitas buat bahagia, tapi karena kita terus-terusan ngasih air laut pada jiwa yang sebenarnya mendambakan air tawar dari sumber utamanya. Minum air laut. Itu gambaran yang mengerikan, tapi akurat banget buat budaya hustle dan obsesi validasi kita zaman sekarang. Kita kerja keras mati-matian, tapi di akhir hari ngerasa kering kerontang. Kering karena salah asupan energinya tadi. Terus kalau kita balik ke buku ini, apa sih sebenarnya yang bikin kita terputus dari sumber air tawar atau gardu listrik utama itu sejak awal? Apa kita secara sadar milih buat mutusin kabelnya? Kebanyakan dari kita sih nggak sadar ya. Buku ini ngenalin konsep klasik yang dijelasin secara sangat relevan, yaitu
menyingkap hijab hati. Hijab hati? Maksudnya hijab fisik atau gimana nih? Bukan kain fisik. Ini penutup kesadaran. Dijelasin kalau seiring berjalannya waktu dan kita makin dewasa, makin pinter secara intelektual, pusat ketergantungan kita tuh sering geser tanpa disadari. Geser gimana maksudnya? Pas kita kecil, kita tahu kita bergantung sama orang tua. Nah, dalam konteks spiritual, dari yang awalnya kita berserah penuh ke Tuhan, ego kita perlahan-lahan mulai ngambil alih. Mulai ngerasa bisa sendiri gitu ya? Betul. Kita mulai ngerasa kecerdasan kita nih yang ngedatangin uang. Kita yang pegang kendali penuh atas hidup, karir, masa depan. Pergeseran pusat ketergantungan inilah yang jadi hijab atau dinding kedap suara antara kita dan Tuhan. Jadi pas kita cuma ngandelin ego, jiwa kita otomatis ngering. Iya. Ironisnya kita mungkin masih doa tiap hari, tapi jauh di dasar hati sebenarnya kita cuma ngandelin hitung-hitungan sama strategi kita sendiri. Berarti kalau saya tangkap polanya nih, rasa hampa yang sering kita keluhkan itu sebenarnya bukan kutukan ya? Sama sekali bukan. Rasa hampa itu ibarat alarm alami dari dashboard jiwa kita yang lagi kedap-kedip merah. Ngasih tahu, weh kamu lagi pakai baterai yang salah, kabelmu putus dari gardu utama. Gitu ya? Pemahaman yang sangat tepat. Rasa hampa itu sebenarnya panggilan untuk pulang. Itu mekanisme perlindungan spiritual biar kita nggak terus-terusan minum air laut tadi. Berarti menyingkap hijab hati ini bukan disuruh berhenti pakai logika kan? Bukan dong. Kita nggak disuruh buang logika atau berhenti kerja keras. Ini murni soal ngelepasin sandaran-sandaran palsu aja. Kita tetap kerja, tapi sadar kalau yang ngasih hasil itu bukan cuma kepintaran kita, tapi ada aliran rahmat yang bekerja melalui kita. Oke, saya ngerti sih konsep geserin pusat ketergantungan ini di tataran teori. Tapi mari kita bawa ke realitas pahit sehari-hari ini. Boleh, gimana tuh realitasnya? Kalau kita dibilang harus kembali terhubung ke gardu utama, yang mana energinya cinta ilahi yang tak terbatas, terus kita disuruh ngalirkan cahaya cinta. Jujur saya ada keraguan besar di sini. Keraguan soal prakteknya ya? Iya. Apa itu berarti kita harus bersikap sok suci? Bayangin aja, tagihan lagi numpuk, bos marah besar di kantor, terus ada orang yang nyerobot antrian kita di kasir. Apa saya harus maksa senyum lebar dan pura-pura semuanya indah? Wah, toxic positivity dong kalau gitu. Nah iya, nahan emosi negatif kan ujung-ujungnya bikin meledak suatu hari nanti. Gimana buku ini ngejembatanin realitas manusiawi yang emosian itu? Keraguan Anda itu sangat masuk akal. Dan disinilah letak kejeniusan pemaparan Ali Ramadan. Konsep ngalirin cahaya ini sama sekali bukan tentang pasang topeng kesucian atau toxic positivity. Syukurlah kalau gitu. Justru pura-pura bahagia pas kita lagi hancur itu kemunafikan yang nguras energi banget. Buku ini ngasih satu pergeseran paradigma yang vital. Kita tuh nggak pernah dituntut buat memiliki cinta itu sebagai properti pribadi ego kita. Karena kapasitas emosi kita terbatas ya? Betul, emosi kita gampang habis. Terus, kalau kita nggak memilikinya, gimana cara kita ngalirinnya pas ada yang nyerobot antrian tadi? Kuncinya ada di kata perantara atau saluran. Kita ini cuma bersedia buka katup diri kita buat jadi perantara bagi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang Tuhan. Cuma jadi perantara? Iya, buku ini ngangkat referensi hadis qudsi yang dalam banget. Di situ disebutin, ketika Tuhan mencintai hambanya, Tuhan bakal jadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Oh, mekanismenya berubah dong? Berubah total. Pas Anda bersedia jadi perantara, bukan lagi tenaga emosional personal Anda yang disuruh merespons. Anda cuma nyingkirin ego Anda dan biarin rahmat Tuhan yang merespons orang yang nyerobot antrian tadi. Jadi nggak perlu senyum palsu ya? Cuma butuh kelapangan batin aja biar nggak bales dendam. Ibaratnya, kita ini bukan pabrik air yang harus produksi kesabaran dari nol terus-terusan kan? Metafora yang sangat brilian. Kita ini sekedar pipa salurannya aja. Selama pipanya nggak kita sumbat pakai ego atau amarah, air dari gardu utama itu bakal ngalir sendiri, bersihin kotoran di depan kita. Iya, tugas kita cuma jaga biar pipanya nggak mampet. Udah, itu aja. Terus gimana prakteknya buat buka katup pipa itu di tengah hiruk-pikuk kehidupan? Saya penasaran karena buku ini kayaknya membumi banget. Nggak disuruh meditasi di puncak gunung kan? Sama sekali enggak. Penulisnya malah ngasih metode aplikatif buat nyalain cahaya cinta justru di tengah kekacauan rutinitas kita sehari-hari. Caranya gimana tuh? Caranya sederhana banget, tapi kalau dilakuin dengan kesadaran penuh, efeknya transformatif. Buku ini nyaranin kita buat nanam satu niat spesifik sebelum ngelakuin tindakan apapun.
Niatnya gini, ini adalah jalan cintaku menuju Allah. Ini adalah jalan cintaku menuju Allah. Cuma berbekal satu kalimat afirmasi internal itu aja. Iya, cuma itu. Gimana mekanismenya sampai kalimat itu bisa ngubah situasi stres jadi tenang? Karena kalimat itu bukan sekedar afirmasi kosong, itu saklar penentu niat yang bisa ngubah frekuensi gelombang di otak dan hati kita. Bisa kasih contoh praktisnya? Boleh, misal Anda lagi kejebak macet parah sepulang pekerja. Tanpa saklar ini, fokus otak kita kan transaksional ya. Kayak, aduh pengen cepet sampai rumah, orang-orang ini ngalangin jalan, mereka musuh gue. Iya bener. Bawaannya pengen klaksonin semua orang. Dan hasilnya, tubuh Anda produksi kortisol, hormon stres. Tapi pas Anda pegang kemudi, narik napas, dan ngebatin, ini adalah jalan cintaku menuju Allah, tiba-tiba ruang lingkupnya berubah. Oh, persepsinya langsung geser ya? Tapi sebagai ibadah, Anda ngasih ruang aman buat motor di sebelah, itu bentuk kasih sayang, bukan cuma patuh rambu lalu lintas. Anda geser frekuensi dari sekedar transaksi duniawi jadi pengabdian spiritual. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin seru dan masuk ke tahapan kelima di buku ini. Pas kita mulai ngubah keseharian kita dari nyetir, ngetik di kantor, sampai belanja di pasar, jadi ruang suci lewat niat itu, energi di batin pasti bakal meluap. Nggak mungkin cuma diem aja, air di pipa itu. Iya kan? Dia pasti menuntut buat dikeluarin jadi tindakan nyata. Di titik ini, buku ini ngebahas pergeseran paradigma. Dari yang awalnya kita selalu nanya, gimana biar aku bahagia? Tiba-tiba lensa kita muter. Muternya jadi pertanyaannya apa tuh? Jadi, apa yang bisa aku belikan hari ini atau masalah siapa yang bisa aku bantu selesaikan? Ini pergeseran dari mentalitas konsumen ke mentalitas kontributor. Tepat banget. Di tahap ini, cinta itu bukan lagi kata benda pasif, tapi kata kerja yang butuh aksi. Nah, buat melatih mental memberi ini, buku Spiritual Awakening ngerekomendasiin metode yang seru, yaitu nulis surat terima kasih untuk Tuhan. Surat terima kasih. Maksudnya nulis surat beneran secara fisik. Saya yakin pendengar ada yang mikir, buat apa nulis surat? Memangnya Tuhan butuh dibacain surat tertulis? Haha. Bukannya kita bisa sekedar doa aja di dalam hati sambil rebahan? Ini bukan surat resmi pakai materai 10.000 kan? Jelas bukan surat formal kayak gitu, tapi ada mekanisme psikologis yang beda banget antara sekedar bersyukur di batin dengan nulis fisik di kertas. Emang bedanya di mana? Kalau kita cuma mikir di hati, pikiran kita kan loncat-loncatnya cepet banget ya, gampang ke distract. Baru sedetik bilang alhamdulillah, detik berikutnya udah mikirin cicilan rumah yang belum lunas. Wah, iya benar. Relate banget itu. Nah, tindakan megang pena dan nulis fisik itu memaksa otak kita buat melambat. Kita harus ngartikulasikan perasaan abstrak jadi kalimat yang utuh dan terstruktur. Penulisnya nyaranin kita buat nulis layaknya lagi curhat jujur ke sahabat yang nggak bakal ngehakimi kita. Oh, jadi buat ngakuin kehadiran Tuhan secara mendetail ya? Bahkan di kejadian-kejadian kecil? Betul, bahkan pas di masa-masa tergelap sekalipun. Jadi ini semacam jangkar buat kesadaran kita ya? Lewat tulisan itu kita bisa visualisasiin kalau ternyata kita udah nerima banyak banget cinta. Iya, dan rasa syukur yang tulus dari surat inilah yang jadi fondasinya. Orang yang rasa dirinya udah berkelimpahan kasih sayang, otomatis bakal terdorong buat ngasihin kelimpahan itu ke orang lain. Tapi tunggu sebentar. Ada satu celah yang harus kita bahas di sini. Celah soal apa tuh? Kalau paradigma saya berubah jadi apa yang bisa saya beri, terus saya nyari-nyari masalah orang buat diselesain, bukannya di dunia modern ini itu resep paling maut buat kena burnout. Burnout atau kelelahan mental ya? Iya kan? Kapasitas fisik dan waktu kita terbatas loh. Kalau saya utamain bantu teman kantor, dengerin keluhan orang, sementara kerjaan saya belum beres, lama-lama saya sendiri yang hancur. Itu kritik yang sangat nyata. Dan penulis buku ini tuh sadar banget sama jebakan people pleasing atau kebiasaan nyenengin orang lain ini. Makanya buku ini ngasih garis batas yang tegas. Batas antara apa dan apa? Antara yang disebut tenaga atau survival mode dengan kekuatan otentik atau inner strength. Keduanya dari luar kelihatan sama-sama ngebantu orang, tapi mesin penggeraknya beda total. Gimana buku ini ngebedainnya secara praktis? Apa kalau tenaga itu karena rasa takut dan kewajiban, sedangkan kekuatan otentik itu karena selaras sama jiwa? Analisis Anda tajam banget. Tenaga itu bahan bakar yang kita bakar pas kita hidup di mode bertahan. Misal ya, Anda bantu rekan kerja bukan karena tulus, tapi karena takut nggak disukai, atau demi cari aman di kantor. Jadi nahan emosi negatif di balik senyum palsu dong? Iya,
Beroperasi pakai mesin tenaga ini memaksa otak kerja 2 kali lipat. Satu buat kerjain tugasnya, satu lagi buat nahan topengnya. Ini yang bikin energi terkuras habis dan berujung burnout. Nah, kalau kekuatan otentik bedanya apa? Kekuatan otentik itu muncul pas kita bertindak murni jadi perantara tadi. Kita nolong orang karena rasa cinta yang meluap dari dalam, tanpa nuntut validasi atau pujian dari orang yang kita tolong. Saya dapat polanya sekarang. Ibaratnya pakai tenaga itu kayak kita renang sekuat tenaga ngelawan arus sungai yang deres. Tentu aja kita bakal cepat engap, kram, terus tenggelam. Tepat. Sedangkan kalau pakai kekuatan otentik, itu kayak kita muter badan dan berenang searah sama arus sungai. Kita tetap gerak, tetap usaha, tapi dorongan airnya yang ngebawa kita melaju berkilometer dengan gampang banget. Karena airnya itu kan rahmat ilahi. Metafora sungainya sempurna banget. Saat kita memberi dari ruang kekuatan otentik, tindakan memberi itu sendiri justru ngisi ulang baterai kita, bukan ngosongin. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, soal arah aliran sungainya nih. Kalau energi udah selaras, kemana kita harus ngarahin kontribusi kita? Kan nggak tiba-tiba disuruh terbang ke negara konflik buat nyelamatin dunia kan? Enggak lah. Perjalanannya tuh organik banget, mulai dari titik yang paling dekat, yaitu skala diri sendiri. Skala pertama ya, ngurus diri sendiri. Betul, kita nggak bisa ngehangatin orang lain kalau kita sendiri lagi beku. Ngurus fisik, jaga kejernihan mental, itu bentuk pengabdian paling dasar loh. Masuk akal. Terus abis cangkir diri kita penuh dan meluber, limpahannya otomatis jatuh ke meja sekitarnya dong, yaitu keluarga. Skala kedua ya. Iya, ruang keluarga. Kehadiran di rumah itu bukan cuma soal ngasih uang bulanan, tapi bawa kehangatan. Gimana kita bisa dengerin pasangan tanpa ngehakimi? Atau ngarahin anak tanpa amarah instan pas dia salah? Dan limpahan itu pasti nggak berhenti di pintu rumah aja. Batin yang udah beres bakal kebawa ke ruang publik, yaitu ke tempat kerja atau skala profesi. Ini poin krusial yang ditekankan buku ini. Kontribusi tuh nggak harus berupa bikin NGO atau kerja amal. Pekerjaan korporat Anda itu ya ladang pengabdian harian Anda. Wah, jadi kalau ada pendengar yang mikir, kerjaan saya mah bosenin banget, cuma nyusun laporan di kubikel tiap hari, emang bisa ngalirin cahaya cinta dari situ? Jawabannya, bisa dong. Sangat bisa, karena poinnya bukan di apa pekerjaannya, tapi energi apa yang Anda bawa ke situ. Laporannya mungkin emang deretan angka, tapi integritas Anda nyusun angka itu, memastikan nggak ada hak orang lain yang diambil, itu cahaya. Senyum tulus ke office boy pas papasan juga termasuk ya? Lah itu, kesabaran pas ngajarin temen kerja yang agak lambat belajar, itu cahaya cinta yang real. Tanpa disadari, Anda lagi ngebentuk ekosistem kecil yang lebih sehat. Dan ini yang ngebawa kita ke dampak puncaknya. Skala keempat, yang paling menggugah saya. Kalau ditarik ke gambaran besarnya, tumpukan integritas di kubikel tadi perlahan-lahan bakal ngebentuk sesuatu yang masif. Skala peradaban. Betul banget. Di tahap ini kita sadar kalau setiap tindakan remeh kita tuh sebenarnya ukiran sejarah. Kita bukan cuma debu yang kebetulan numpang lewat di alam semesta. Pertanyaan eksistensial kita berevolusi sempurna jadinya. Iya. Dari nanya apa yang dunia bisa kasih ke saya, berubah jadi jejak apa yang bakal saya tinggalin buat generasi setelah saya. Dan ninggalin warisan tuh nggak harus dicatat di buku sejarah nasional. Contohnya kayak gimana tuh warisan peradaban sehari-hari? Ayah atau bos yang ngebawa pengaruh ke ribuan orang. Anda lagi memperbaiki rantai peradaban lewat satu tindakan kasih sayang di rumah. Wow, itu bikin semua tindakan kita sekecil apapun jadi terasa sangat berarti ya. Jadi, apa inti dari semua obrolan kita hari ini? Mulai dari rasa hampa karena minum air laut validasi, terus nemuin gardu utama lewat niat, sampai energi itu meluap menyentuh peradaban. Kesimpulan yang didapat apa tuh? Kesimpulannya, kebangkitan spiritual itu sama sekali bukan ajakan pelarian. Ini bukan tiket buat matiin HP, masukin baju ke koper, terus nyepi selamanya di gunung. Jauh banget dari itu. Kebangkitan spiritual justru proses nempa jiwa biar kita punya kapasitas buat turun tangan ngebantu dunia. Iya kan? Kita bersihin batin justru biar bisa balik masuk ke tengah arena, ke tengah macetnya jalanan, kerumitan birokrasi, atau konflik keluarga. Tapi bedanya, kali ini kita hadir sebagai pembawa ketenangan. Kita jadi jangkarnya.
Ada pesan dari Ali Ramadana di akhir bukunya yang selalu terngiang di saya, dan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Beliau nulis, jika Anda merasa belum memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, tidak apa-apa. Mulailah dengan sekedar menghangatkan ruang tamu di rumah Anda. Indah banget. Beliau lanjutin, kalau belum mampu nolong ribuan orang, tolonglah satu orang yang ada di depan mata Anda dengan tulus. Pada akhirnya, hidup adalah tentang apa yang menjadi sedikit lebih baik karena Anda pernah hadir di dalamnya. Apa yang menjadi sedikit lebih baik karena Anda pernah hadir di dalamnya. Itu kutipan yang luar biasa indah. Nah, sebelum kita nutup eksplorasi kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda yang lagi dengerin dengan satu pemikiran yang mungkin agak provokatif nih. Wah, pemikiran apa tuh? Kita kan udah bahas panjang lebar soal jadi perantara cahaya buat orang lain. Tapi, coba refleksikan ini sebentar. Gimana kalau orang yang paling nyebelin di hidup Anda saat ini? Misalnya bos yang nuntut terus, atau keluarga yang bikin habis kesabaran? Ujian berat tuh pasti. Sangat berat. Tapi gimana kalau mereka sebenarnya dikirim secara spesifik sebagai sasana latihan terhebat Anda? Sebuah ujian pamungkas buat ngebuktiin, apa Anda beneran udah nyolok kabel ke gardu utama cinta ilahi? Atau Anda masih diam-diam pakai baterai ego sendiri yang gampang meledak? Wah, itu pertanyaan yang harus direnungin dalam-dalam tuh pas selesai dengerin ini. Bener. Dan jawabannya, ya cuma Anda dan tindakan Anda hari ini yang bisa ngebuktiinnya. Terima kasih udah ikut menyelam bareng kita hari ini. Pipa salurannya udah kebuka nih sekarang. Biarkan airnya mengalir.